kita bersatu dalam doa sebelum kita melanjutkan tugas pekerjaan kita di hari Rabu ini. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, bahwa Tuhan memberi hidup dan napas yang Tuhan anugerahi buat kami hari ini. Terlebih lagi kami diajarkan bagaimana kami kaya akan kasih karunia buat Tuhan yang kami lakukan di tengah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi kali ini Rabu 23 Juni 2021 bertajuk Kaya Kasih Karunia Kristus. Teks bacaan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 9 terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Karena kamu telah mengenal kasih Kristus, saya ulangi, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara-saudara, bila kita membaca 2 Korintus 8 ayat 9 ini, kita teringat bagaimana setiap kita mengikuti peribadahan minggu, pastinya kita mengucapkan doa Bapa kami sebelum kita mengakhiri ibadah minggu. Ada satu permintaan yang berkata demikian. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Mengajarkan kita sebagai orang percaya untuk memiliki rasa cukup dan tanggung jawab dalam berbagi dan memberi kepada sesama. Ini yang mendasari motivasi Mother Teresa yang hidup lahir di 1910 dan meninggal 1997. Seorang suster peraih penghargaan Nobel Perdamaian yang mengkhususkan dirinya melayani orang-orang miskin di India berkata demikian. Segala sesuatu yang tidak dibagikan akan hilang. Kepandaian, bakat, kekayaan, tenaga yang kita miliki akan menjadi sia-sia bila tidak bisa kita bagikan kepada sesama. Orang disebut kaya bukan karena ia memiliki harta yang banyak, tetapi karena merasakan kebahagiaan atas apa yang dimilikinya dan atas apa yang diberikan kepada sesama. Bisa pikiran, bisa tenaga, bisa bakat, bisa nasihat, dan sebagainya. Yesus pun juga pernah berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itulah nas pada hari ini bagi kita. Karena Kristus telah lebih dahulu memberikan kita kasih karunia, sehingga kita menjadi kaya akan kasih karunia Kristus. Inilah yang dilakukan oleh jemaat Makedonia dalam memberi dan membantu jemaat yang berada dalam kekurangan, keadaan menderita, serba berkekurangan. Kemurahan hati jemaat Makedonia adalah hasil dari kasih karunia dan kemurahan Allah. Bagi jemaat Makedonia ada hubungan yang erat antara menerima dan memberi, sehingga pernyataan Paulus dapat dipahami bahwa segala berkat yang diterima oleh jemaat-jemaat Makedonia adalah kemurahan Allah.
Sebab itu tidak ada pamrih atau syarat apapun dalam pemberian orang-orang Makedonia. Paulus juga tidak perlu mendorong jemaat Makedonia untuk memberi sumbangan, karena mereka justru memberi menurut kemampuan mereka berdasarkan kebaikan hati. Bahkan mereka memberi lebih daripada Paulus harapkan. Ada istilah sola gratia, hanya oleh anugerah Tuhan. Itulah dasar jemaat Makedonia, begitu hebatnya untuk saling berbagi berkat. Mereka telah merasakan betapa indahnya kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka digerakkan untuk berbagi sebagai wujud kasih karunia Kristus. Inilah yang hendak diceritakan firman Tuhan pada nas hari ini. Setiap orang percaya adalah orang yang kaya akan kasih karunia Kristus, mengetahui dan merasakan karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk memberi dan berbagi. Sebaliknya, ketika orang percaya tidak mengenal dan merasakan betapa kayanya kita akan kasih karunia, maka dia tidak akan dapat memberi dan berbagi. Saudaraku, pelayanan yang dilakukan jemaat Makedonia dasarnya adalah kasih karunia Kristus. Oleh karena itu, mari kita memberi kepada sesama yang membutuhkan dengan sukacita, ikhlas, sukarela, dan rela. Bukan hanya menjadi kewajiban, melainkan menjadi kebiasaan yang didasarkan kasih karunia Kristus yang telah rela memberi dirinya mati di kayu salib bagi kita, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Sebagai orang yang kaya akan kasih karunia Kristus, kita bertanggung jawab menghadirkan pelayanan yang penuh kasih. Karena itu, saudara-saudaraku, teruslah lakukan kebaikan. Berilah sesuatu bagi mereka yang berkekurangan. Selamat pagi, saudaraku. Teruslah memberi bagi mereka yang berkekurangan. Patuhi protokol kesehatan supaya kita bisa memutuskan mata rantai pandemi corona ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami diajarkan untuk melakukan kasih karunia Tuhan dalam hal memberi kepada mereka yang berkekurangan, yang membutuhkan. Tuntun jalan hidup kami bersama keluarga kami bisa mampu membagikan kasih karunia Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin.